storage kita itu ada berapa? Storage ikan 41 dan 3 ya. Isi semua. Buat apa? Yang makan ribuan, Pak. Sekarang berapa ribu yang makan? Kalau dengan semuanya ini tidak kurang dari 8.000. Memang nggak mahal beras itu, tapi kalau 8.000 orang kaget juga kalau nggak punya uang. Makanya kami tidak mau membeli. Untuk apa membeli? Ada tanah kok. Lempar saja bisa jadi. Diatur. Dan yang ngerjakan bukan kami. Kami bentuk yang dinamakan Koperasi itu. Ya, saya baca. Semua petani di sini kita kumpulkan. Ini modal. Kamu minta berapa hektar? Ada yang 5 hektar, ada 4 hektar dan sebagainya. Ini modal itu 1 hektar sekian. Kamu gunakan tanpa bunga. Yarnen. Ya, yarnet. Bayar panen. Ambil modal, hasil bagi dua. Dijual ke sini. Segitu Pak, nggak susah. Indonesia kalau diatur begitu, bayar hutang Pak. Nggak sampai 10 tahun. Bupati mestinya gini Pak. Bupati Indonesia. Saya sudah menghitung terus. Andainya 70 juta hektar itu, separuhnya saja dijadikan sawah. Atau sawah yang sudah ada ini disewa oleh negara. Rakyat dikasih dengan harga yang selayaknya di tempat itu. Di sini hari ini 1 hektar 20 juta setahun. Sewanya. Masih. Rakyat punya uang. Pasar kami. Ini digarap katakan oleh BUMN atau kalau enggak oleh koperasi. Membuat 10.000 tangani oleh satu manajer. Yang kerja siapa? Petani yang kita sewa tadi suruh kerja dibayar. Uang dia yang punya, kerja punya, apakah tidak hebat? Itu yang rencana saya lakukan, tetapi sudah tidak keburu masa jabatan. Jadi pengen di kelemahan kita kan petani ini kan tanahnya kecil-kecil, Pak. Sehingga tidak bisa mekanisasi, tidak efisien sekarang. Jadi maksudnya betul itu. Jadi cari tanah 300 hektar di satu kelompok 300 hektar. Kemudian diserahkan ke organisasi, apakah koperasi atau apa. Dijamin bahwa hasilnya minimal sekian, kelebihnya nanti dibagi 2. Kemudian ditangani oleh manajemen, petani boleh kerja. Gitu. Memang poin. Losarang itu nama desa di sana. Tempat kita tadi termasuk bagian dari Losarang. Sentral garam Pak, sama dengan di Gresik Pak, sama dengan di Sumeneb Pak. Saya kalau pagi 2 kali olah, mandinya pakai air garam. Saya foto. Apalagi minyak, di sini ada minyak wijen, ada minyak habatus sauda, ada minyak virgin coconut oil, bikin sendiri. Panen kacang tanah, bikin minyak. Tanam wijen juga di sini. Tanam, apa misalnya gampang Pak bikin. Kalau atau saudah itu apa bahasa Indonesianya? Atau saudah bahasa Indonesianya? Cinten kita. Cinten. Tanam juga? Enggak bisa. Belum berhasil. Cinta. Jadi kami makan minyak buatan sendiri. Kalau kambing sistemnya seperti sawah juga? Enggak, kambing kami lepas. Kerbau kami lepas. Artinya yang menangani pegawai, bukan seperti kalau sawah tadi yang menangani kan petani terus bagi hasil. Kalau ini pegawai. Jalan saja. Kenapa dilepas saja sudah kenyang? Dan kami mencari yang organik. Kambing itu kalau dilepas itulah yang enak. Mengapa? Dia bisa memilih pakannya.
kerbau juga begitu. Tapi kalau sudah kita kasih makan, itu kurang enak. Nah, cerita kambing dan domba. Pada tahun 1998, kami sedang mengalami di sini. Ada orang datang mau kurban, sudah bawa kambing, bukan domba waktu itu, jantan semua. Apa maksud Anda mau kurban di sini? Berapa banyak? 100. Nah, kok jantan semua, nanti rusak Indonesia ini kalau jantannya dibunuh semua. Saya mau terima tapi pakai syarat. Kasih kami yang 10 jantan, selebihnya jadikan betina. Boleh nggak? Boleh, siapa yang ngelarang? Yang tidak boleh itu ngelarang tapi nggak korban. Mau tunggu 2,5 tahun baru kita lakukan kurban. Setelah itu Pak, baru 2 tahun sudah berlipat-lipat karena kita lepas. Baru kita panggil, ayo kita kurban. Kali ini 150 kita kurban. Boleh yang jantan semua karena ini sudah susah. Ya. Hari ini punya berapa kambing? Enggak pernah dihitung. Ada 500? Nah Pak, 1000? begini, ngitungnya itu berapa kurbannya. Ya, tapi kan ada yang disembelih untuk daging asrama. Nah, itu kan kecil Pak. Yang banyak itu daging sapi dan daging ayam. Kalau daging kambing, kalau ada tamu suka makan sate atau suka makan marok. Kalau sapi hari ini ada berapa? Banyak lah. 1000? Dari mulai pendet sampai Sini pemuliaan Pak, bukan pembemukan. Kalau pembemukan Indonesia hari ini tidak bakalan maju ternak Indonesia kalau pembemukan. Kita menjadi kuli dari Australia, dari New Zealand dan dari mana-mana. Mestinya ditempuh pemuliaan. Yang kita makan hasil kita. Dan itu bisa kalau pertaniannya seperti tadi. Besok mari kita tengok proyek yang belum jadi. Ya. Pak, kami mendatangkan burung-burung, masya Allah susahnya. Semua burung kami ambil dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dilepas banyak yang mati. Di sini jalmo moro, jalmo mati, kering keruntang. Ini kalau masuk sini 1 jam saja sudah putih dikeruk. Jadi binatang pun didatangkan nggak mau. Begitu kami nanam, satu-satu yang ada tanaman ini kami tahu karena kami yang membibitkan. Oh ini dari mana bibitnya? Oh ini dari Gresik. Ini dari mana? Oh ini dari Jogja, UGM. Jadi orang nyapu kita ambil ini Pak. Ini bijinya saya ini kasih Pak. Ya itu semua. Setelah tanam itu baru. Dan dengan undang-undang di sini, jangan satu pun yang mengganggu burung. Bukan burung, hewan yang ada di sini. Sampai ular pun kalau ada yang nangkap, kita suruh gantung. Di sini pusat biawak Pak, nyambe. Di sini pusat burung hantu malam. Maka orang Horgelis marah. Wah itu Zaitun memelihara burung musuh, burung walet. Yang enggak datang sendiri. Oh, burung hantu itu musuhnya burung walet? Ya, ngejar dia. Dimakan? Dimakan. Burung hantu kita ini, dulu kita mengadakan gerakan mengusir yang namanya kucing, saking banyaknya. Padahal kucing kita bawa, enggak terkuasai. Iya, enggak. Terus mau kita injeksi mati. Kata dokter jangan. Kita itu namanya pertolongan Allah. Enggak lama di sini penuh burung hantu. Ternyata burung hantu kucing sebesar apapun diangkat Pak. Dan kucing gagah bagaimanapun kalau diangkat sudah nggak berkutik.
lewat 10 meter saja sudah diem. Hebatnya itu. Baru dijatuhkan, Makan. nggak kelenger kan? Oke. Iya, bukan belum dimakan, dijatuhkan baru dikejar. Yang dimakan bukan dagingnya, usus. Ternyata usus itu enzim. Makan usus sudah ditinggal. Aman gitu. Apa namanya? Tikus juga begitu. Pagi-pagi itu ngelitak. Dan jumlahnya ribuan. Bapak kalau ada waktu malam keluar, yang nggak tahu bisa nggak, wah ini tempat jin di sini, suaranya itu datang semua dan kita bebas. Apa yang enggak? Ya binatang itu datang semua. Di sini dulu nggak ada itu musang, sekarang pusat musang. Mengapa? Ada kopi. Kami tanam kopi. Apa kata dinas pertanian di sini tahun 99? Pak, saya di sini nggak cocok, sudah pernah nanam? Belum, jangan cerita. Karena Anda nggak nanam, maka nggak cocok. Kita tanam 3 tahun kemudian berbuah. Kopi dari mana? Itu kopi. Iya ya, makanya jangan ngomong, kerja. Kalau tikus tadi akhirnya yang makan siapa? Ular? Ya ular, ya burung. Ya burung. Oh. Burung hantu juga. Perkutut tak yang paling mahal di dunia ada di sini. Yang paling mahal di dunia, yang suaranya kung, ada di sini. Nah, maka di sini yang namanya lingkungan hidup itu ya manusia, ya lingkungan ada semua. Kami punya telaga, yang namanya Telaga Kautsar. Katakanlah kalau di Nasrani Siluah itu isi ikan macam-macam. Sejak dibuat sampai hari ini tidak pernah diambil. Kita sedekahkan kepada biawak. Pak biawak itu besar-besar. Masih jaga lingkungan ya. Masuk ke rumah Pak, masuk ke kamar. Ya Pak. Iya, nggak boleh diganggu. Dan dia menghabiskan ikan. Enggak. Dia minta izin dulu kalau mau makan. Boleh nggak saya? Ayo. Terus ada yang mengatakan di sini banyak jin. Memang kenapa? Mungkin dari Jawa Timur saya bawa ke sini, dari Banten saya bawa ke sini. Tahu nggak kepala jin di sini? Namanya Haji Dawud. Yang jin perempuannya namanya Haji Muzayana. Itu dulu ada kiai siapa? Maktub. Maktub siapa? Maktub Effendi. Dia ahli jin. Datang ke sini tuh terus keliling, mana jin yang saya ini. Padahal saya bilang jin itu ya karena jenius saja lah. Jenius dari Jawa Timur datang, jenius dari Jakarta datang. Supaya yang ahli jin itu tidak terlalu tinggi, muluk-muluk. Sini banyak jin, itulah jenius. Saya bekerjasama dengan kampus atau dengan balai penelitian dalam mengelola Kalau dengan balai harus ada syarat yang kita harus ikuti. Kalau dengan ilmu pengetahuan yang kita dapat, kita praktekkan. Nah, besok intervensi. Besok Bapak tengok, saya sedang meneliti padi yang Kosi Hikari itu, yang datang ke sini gulirnya hanya 200. Kemudian kita tanam, kok ada yang 300. Kita kembangkan. Nah, mudah-mudahan sampai 500. Kalau 500 itu up dari 10 beras. Itu karena perintah ilahi. Fal yang yuril insan ila ta'amihi. Hendaknya manusia ini jangan lupa meneliti pangannya. Saya masih ada satu pekerjaan, saya permisi. Monggo. Turun nuwun. Inilah kalau pengen Pak Dahlan ini. terima kasih Pak Dalam pertanyaan Bapak mewakili kita sekali.